Horas, selamat pagi saudaraku. Di pagi hari yang indah ini, kita yang namanya AKBP pasti ingat hari yang bersejarah. Tanggal 31 adalah hari reformasi gereja. Biarlah di tengah-tengah sukacita hari ulang tahun reformasi ini, kita jangan lupa mendengarkan firman Tuhan. Itu tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 7 ayat 16. Demikian dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Tentu kepada siapakah berlaku firman yang kita dengar tadi? Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Luar biasa. Inilah bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang tidak setia sampai akhir hidupnya. Tidak pernah ada niat untuk menggadaikan imannya. Apapun terjadi dalam kehidupannya, penderitaan, kematian, apapun, dia ingat bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, di tengah-tengah situasi yang gembira hari ini, hari reformasi, ingatlah bagaimana Tuhan mereformasi gereja pada abad 15-16 ya. Kita ingat ulang tahun reformasi 31 Oktober 1517. Berarti sudah berjalan 505 tahun, bayangkan itu. Ya, 505 tahun. Ya, pada saat itu Dr. Martin Luther memaku yang namanya 95 dalil di pintu gerbang itu, gerbang gereja Wittenberg di Jerman, ya. Kenapa? Karena para pemimpin gereja pada saat itu cenderung hidupnya duniawi. Bagi mereka, di tengah-tengah gereja pada saat itu, uanglah segala-galanya. Bahkan yang namanya ada itu SPD, surat pengampunan atau surat penebus dosa, bisa dibeli dengan uang. Ya. Keselamatan dibeli dengan uang, diperjualbelikan. Bayangkan itu. Itulah kita bersyukur melalui Dr. Martin Luther, kita hidup dalam suasana baru. Bahwa kita diselamatkan bukan oleh harta, bukan oleh kuasa penguasa dunia, tetapi hanya oleh karena sola gratia, anugerah Tuhan. Inilah kabar baik bagi kita. Untuk itu sekarang ternyata itulah air hidup kita. Seperti orang yang sudah menang, yang setia itu, mereka tidak akan lapar dan dahaga lagi. Mereka terus-menerus penuh sukacita. Hari ini mari kita bergegas mengaminkan firman Tuhan, supaya kita terus-menerus menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya dengan itulah kita terdorong untuk ingat akan tujuan kekal kita, Yerusalem yang baru. Di sanalah tempat kita hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terlebih kepada kita, jangan lupa berkat Tuhan juga melalui pemerintah, kita diberi suatu anjuran, ingat 3M, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami, bahwa kami diselamatkan bukan oleh karena harta, oleh uang, oleh kuasa-kuasa dunia, tapi semata-mata sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan, biarlah seluruh anak-anak-Mu, baik yang ada tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah gereja, kami tetap ingat akan firman-Mu, bahwa kami hanya diselamatkan karena karunia Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, kabar baik ini mendorong kami untuk tidak jemu-jemunya memberitakan kabar baik, bukan berita bohong, tetapi kami tetap menjadi pelaku firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan,
semangat Injil ini mendorong kami setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.